Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Siti Munawwaroh SPDI, Guru SD 1 Kaliosa Undaan, Kabupaten Kudus. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2a.3 mulai dari diri. Di sini ada diagram trapesium. Garis miring ke kanan atas itu menunjukkan batas akhir usia sekolah. Di sini saya menyelesaikan studi S1 pada usia 23 tahun. Kemudian garis yang ke kanan itu menunjukkan usia aktif kerja. Di sini usia saya sekarang adalah 37 tahun dan di ujung garis itu saya tulis 60 merupakan usia pensiun saya. Dari diagram tersebut ada dua peristiwa yang bernuansa positif dan bernuansa negatif. Dari sini bisa disimpulkan bahwa selisih usia saat ini dengan peristiwa positif dan negatif itu nanti ada pengaruhnya dengan nilai dan peran kita sebagai pendidik. Selanjutnya, untuk refleksi, yang pertama, peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram adalah untuk peristiwa positifnya, saat saya MI kelas 6, saya mendapatkan nilai yang bagus dalam sejarah kebudayaan Islam, khususnya membuat resum. Kalau tidak salah nilainya A+. Nilai tertinggi yang diberikan Bu Siti Khotimah, yaitu guru SKI saya saat itu. Bu Siti Khotimah memuji saya dan memberikan reward, pensil, dan penghapus. Ini membuat saya bahagia sekali. Kemudian peristiwa negatif yang saya alami itu ketika saya duduk di kelas 2 MTS, saya memakai kaos olahraga yang di dalamnya masih berseragam OSIS. Jadi saya di sana itu memakai pakaian double dan akhirnya ketahuan oleh ibu guru PJOK saya. Kemudian saya ditegur dan sebagai ganti untuk kesalahan saya diminta push up 15 kali. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Untuk peristiwa positif, yaitu ada guru yang membimbing dan orang tua. Kemudian peristiwa yang negatif, guru dan teman-teman. Selanjutnya, nomor 3, dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang. Di sini menggunakan roda emosi petik yang menggambarkan emosi saya, perasaan saya seperti apa. Untuk peristiwa positif, saya merasa gembira, nikmat, dan percaya diri, dan juga optimis. Kemudian untuk peristiwa yang negatif, saya tentunya merasa sedih dan malu karena ketahuan tidak mematuhi tata tertib sekolah. Selanjutnya, yang nomor 4, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut itu membekas dan benar-benar memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan pada memori saya. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Selanjutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap pesta diri saya. Di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif maupun negatif dapat bertahan lama dalam memori jangka panjang, serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga saya sebagai pendidik harus selalu berusaha memberikan pengalaman-pengalaman peserta didik yang menimbulkan emosi positif agar karakter peserta didik berkembang semakin baik. Sedangkan dari roda emosi pakik, saya lebih bisa mengenali tentang emosi dan membedakannya serta lebih paham tentang emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dengan kalimat guru
murid belajar dan makna dalam satu atau dua kalimat, guru adalah profesi yang mulia, pewaris para nabi. Dengan demikian, ia harus mewariskan hal-hal positif bagi para murid dalam belajar agar pembelajaran yang mereka peroleh benar-benar bermakna sepanjang hayat. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya, nilai-nilai dalam diri saya yang bisa membantu saya dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah suka belajar hal baru, menantang diri sendiri dengan sesuatu yang terkadang di luar kemampuan saya. Tapi karena saya yakin tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berdoa dan berusaha. Kemudian yang kedua adalah komunikatif dan perhatian kepada murid. Yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Ya, yang terakhir, peran saya yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Sebagai guru, saya berperan menuntun murid, memahami makna kita sebagai manusia yang sebenarnya, dan menjadi teman bagi mereka, agar tercipta keakraban, sehingga suasana belajar yang menyenangkan itu akan membawa peserta didik kita menjadi lebih nyaman dalam belajar, sehingga mereka juga akan tumbuh sikap berani dan juga percaya diri dalam menunjukkan kemampuannya. Kemudian dari rekan guru, saya menjadi teman sejawat yang berbagi ilmu, informasi, dan diskusi tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.